Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, kita lanjut lagi bahas kajian rutin. Sekarang kita bahas rukun iman, arkanul iman. Nah, ini rukun iman ada 6 ya. Kita rujukannya Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu merupakan kebajikan. Tetapi kebajikan adalah itu beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Al-Baqarah ayat 177. Lanjut, ini ada hadis panjang dari Umar bin Khattab tentang Jibril yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang rukun iman. Apa itu iman? Nah, Nabi menjelaskan, Jibril tanya ini. Jadi kisahnya, di suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabat. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki, bajunya sangat putih. Rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Jadi seakan-akan orang ini rapi gitu, bersih. Tapi orang asing. Kalau orang asing pasti dari jauh dan kumus-kumus biasanya. Karena bekas-bekas perjalanan. Tapi ini orang asing dan penampilannya bersih. Wajahnya rupawan, rambutnya hitam. Serta tidak seorang pun dari kami yang mengenalinya. Hingga ia duduk mendekati Nabi Muhammad SAW, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Muhammad SAW. Dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya. Jadi duduk hadap-hadapan. Keren ya. Dibayangkan keren ya. Kemudian berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, zakat fitrah, dan haji bagi yang mampu. Orang itu berkata, kamu benar. Para sahabat terheran-heran loh. Dia yang tanya, dia yang membenarkan. Lalu orang itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, dan beriman pada takdir baik dan buruk. Dia berkata lagi, Anda benar. Lalu beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Nabi Muhammad SAW memberitahukan, ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Katanya Nabi Muhammad SAW, karena memang tidak tahu. Akhirnya orang itu tanya, beritahukan padaku tanda-tandanya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Dan jika kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, serta penggembala kambing saling meninggikan bangunan mereka. Kemudian orang itu pergi dan Umar masih heran. Kemudian beliau SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad SAW bersabda, dia adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu ihsan, dan kapan itu kiamat. Jadi ini pelajaran waktu kita masih kecil. Waktu kita masih kecil sudah diajari ini. Apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu ihsan, apa itu kiamat, dan kapan itu kiamat? Jawabannya kita nggak tahu kapan kiamat. Jika ada orang yang sok-sokan
menebak-nebak kiamat tanggal 12 Desember 2012. Justru kabeh. Wis lah, jangan percaya meskipun dia jenggotnya panjang, jubahnya panjang, pakai sorban berlilit-lilit, gak usah dipercaya kalau sudah dia mengetahui kapan kiamat. Karena Nabi Muhammad SAW pun nggak tahu kapan kiamat. Cuman tanda-tandanya tadi sudah dijelaskan. Ketika budak melahirkan tuannya. Ini secara tekstual bisa diartikan bahwa nanti budak ini mungkin berhubungan dengan majikannya lalu punya anak majikannya. Nah ini bisa jadi. Lalu secara kontekstual adalah budak melahirkan tuannya adalah nanti di akhir zaman anak ini akan durhaka kepada orang tuanya. Anak ini akan melawan ke orang tuanya. Beda dengan zaman dulu, anak ini pasti nurut ke orang tuanya ya karena memang orang tuanya ya tuannya. Anak ini kan bawahan, patuh ke orang tua. Seperti budak ke majikan. Tapi kelak di akhir zaman, orang tuanya yang manut ke anak. Bukan anak yang manut ke orang tua nanti secara kontekstual. Lalu ada yang beralas kaki, telanjang, penggembala kambing, saling membangga-banggakan meninggikan bangunan. Ini mungkin di Jazirah Arab. Sekarang sudah tinggi-tinggi bangunannya kan. Ya ini kita sudah di akhir zaman. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf ya, semoga bekal kita cukup untuk menuju akhir zaman ini. Dan ini korelasinya membahas tentang Dajjal sebenarnya. Menarik kita bahas Dajjal. Dan kalau mau bahas tentang Dajjal, saran saya cukup satu sementara, yaitu jagalah perempuan-perempuan kalian. Anak perempuan kalian, istri kalian, saudara perempuan kalian. Jagalah karena pengikut Dajjal paling banyak dari golongan perempuan. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.